Membuat orang berkerumun adalah hal yang mudah, tapi membuat mereka berada dalam satu barisan dan satu hati sebagai tim yang produktif memerlukan engaging communication. Itulah kalimat pembuka dari buku Engaging Communication yang ditulis oleh Gurunda Bapak Jamil Az-Zaini dan juga Bunda Sophie Beatrice. Setelah membaca buku ini, saya teringat kepada salah satu tokoh pemimpin dalam sejarah. Ia bisa menjadi contoh bagaimana dengan berbicara dan berkomunikasi mampu menggerakkan dan memberdayakan orang lain, bahkan mampu mengubah dunia. Tokoh yang saya maksud adalah Sultan Mehmed II, yang juga dikenal luas sebagai Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Sang Penakluk. Ia dikenal sebagai pemimpin dari Kesultanan Ottoman yang memiliki keahlian dalam bidang militer dan cakap dalam berbagai ilmu pengetahuan agama, matematika, sains, dan menguasai 6 bahasa, serta tentu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga pada usia 21 tahun ia mampu menaklukkan Konstantinopel yang merupakan jantung kekuasaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih mampu membangun komunikasi yang efektif dan memimpin negaranya serta pasukannya agar tetap loyal dalam satu barisan, satu hati, dan mampu mencapai kemenangan yang gemilang? Ternyata Sultan Mehmed II ini mampu membangun engaging communication, komunikasi yang menciptakan keterikatan. Langkah awal yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II adalah heart purification, menjernihkan hati. Ia berhasil menetralisir pikiran dan juga perasaan negatif dari pengalaman masa lalunya ketika ia digulingkan, ketika ia diasingkan, di mana pada awal pengangkatannya sebagai Sultan Dinasti Ottoman pada usia 12 tahun, banyak rakyat bahkan penasihat kerajaan yang meragukan kepemimpinan beliau. Terlebih saat itu Kesultanan Ottoman sedang tidak aman. Ia pun diamankan di pengasingan. Sultan Mehmed kecil hidup terpisah dari istana. Ia harus tinggal jauh dari orang tuanya, dari ayahnya. Hingga pada usia 19 tahun setelah ayahnya wafat, barulah Sultan Mehmed II kembali naik tahta. Pada saat itu, bisa saja Sultan Mehmed memecat orang-orang yang dahulu meragukannya, bahkan pernah menggulingkannya pada saat pertama kali ia diangkat menjadi sultan. Namun, itu ia tidak lakukan. Bahkan, ia malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang dahulu pernah menggulingkannya dari tahta, untuk menjadi Perdana Menterinya. Ia berhasil mencucikan hati dan pikiran dari konflik dan emosi negatif. Bahkan ia lebih fokus pada hal-hal positif, pertimbangan-pertimbangan baik, atau hikmah yang dari apa yang dilakukan oleh Halil Pasha kepada dirinya. Di mana di masa pengasingan dahulu, Sultan Mehmed II lebih fokus untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, ilmu militer, ilmu pemerintahan, dan ilmu pengetahuan lainnya, sekaligus juga menempa kualitas dirinya. Dengan sikapnya tersebut, ia menjadi contoh agar antar orang-orang kepercayaannya bisa saling memaafkan dan membangun koneksi yang lebih dalam. Yang kedua, yang dilakukan oleh Sultan Mehmed adalah personal connection. Ia membangun komunikasi dengan sikap yang loving kindness atau raufur rahim. Ia menyadari bahwa selalu ada intensi positif di balik setiap perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia mengenal betul bagaimana perangai orang-orang kepercayaan. Di balik sifat tegasnya dalam mengambil setiap keputusan, ia merupakan sosok yang peduli dan terbuka untuk berdiskusi. Tak jarang, keberanian langkah-langkah Sultan Mehmed II membuat Perdana Menteri dan beberapa penasihat kerajaan merasa perlu untuk mengingatkan dan memberikan saran karena kekhawatiran akan memicu kemarahan dari pihak lawan. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak Konstantinopel untuk memecah belah kekompakan internal Kesultanan Ottoman. Mereka melakukan berbagai upaya konspirasi dan provokasi untuk meruntuhkan Kesultanan Ottoman. Namun beruntung, semua rencana buruk tersebut berhasil diketahui oleh orang-orang kepercayaan Sultan Mehmed II. Meskipun terjadi sedikit gesekan dan sempat memanas dinamikanya di internal kerajaan, namun karena Sultan Mehmed II dan orang-orang kepercayaannya sudah memiliki personal connection yang baik dan saling mengenal satu sama lain, bukan hanya mengenal secara lahiriah saja, tapi memiliki kesamaan frekuensi batiniah, sehingga mereka mampu membangunkan rasa saling percaya dan mendorong kerjasama yang lebih produktif. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II adalah empowering atau team collaboration.
Sebagai pemimpin, ia mampu memotivasi dan terus menyalakan nilai-nilai luhur yang bersumber dari Tuhan yang diyakini bersama. Ia mampu membangun sinergi, bukan hanya kolaborasi pikiran dan tenaga, tapi juga kolaborasi energi. Dengan begitu, ia memiliki nilai positif dan energi positif yang berlipat. Bahkan, energi yang luar biasa itu mampu menciptakan solusi yang melampaui batas logika pada saat dirinya menemukan kebuntuan. Di darat, pasukan Sultan Mehmed II pernah gagal menembus tembok kokoh dan tinggi kota Konstantinopel. Di laut, terganjal militansi tentara laut Konstantinopel. Bahkan di titik terlemah dari kota Konstantinopel, yaitu di sisi timur, terbentang rantai besar yang sangat sulit bagi armada kecil sekalipun untuk melewatinya. Tetapi Al-Fatih yang saat itu usianya baru 21 tahun tak kehabisan akal. Ia menggeser kapal-kapal dari laut ke darat demi menghindari rantai besar tersebut. Sebanyak 70 kapal digotong ramai-ramai ke sisi selat dalam waktu singkat pada malam hari. Inilah awal kejatuhan Konstantinopel yang fenomenal. Sultan Mehmed II mampu menciptakan sejarah dan membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Menjelang waktu asar pada 29 Mei tahun 1453 atau 7 abad kemudian, ramalan Nabi tersebut terbukti. Dengan kekuatan tak kurang 100.000 pasukan dinasti Ottoman di bawah komando Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dari kisah ini kita belajar bahwa dengan engaging communication ini bukan hanya tentang pertukaran informasi, tapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk keberhasilan tim dan mencapai tujuan bersama.